Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, semangat pagi. Anak kelas TI 10, kelas 10 TI ya. Di sini Bapak akan menjelaskan sebentar untuk minggu kemarin karena kita terpotong oleh libur, maka otomatis tidak ada pembelajaran, tapi materinya tetap akan Bapak sampaikan. Nah, di sini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff, Kirchhoff ya. Oke? Pak, apa itu hukum Kirchhoff? Kirchhoff. Nah, cikal bakal hukum Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Ini adalah cikal bakal hukum Kirchhoff. Jadi Gustav Robert Kirchhoff. Jadi biasanya ketika penemuan ilmuwan-ilmuwan itu akan dijadikan sebagai nama hukum. Ya, ini yang namanya adalah Gustav Robert Kirchhoff. Oke. Sumbangan Gustav Robert Kirchhoff utamanya adalah dua hukum dasar rangkaian yang kita kenal sekarang ini adalah dengan hukum 1 dan hukum 2 Kirchhoff. Di mana hukum 1 Kirchhoff berbunyi arus masuk sama dengan arus yang keluar. Hukum Kirchhoff kedua berbunyi tegangan masuk sama dengan tegangan yang keluar. Bapak harapan kalian bisa mengingat ini. Hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Oke, sekarang kita membahas hukum Kirchhoff 1. Hukum Kirchhoff 1 merupakan hukum kekekalan muatan yang menyatakan bahwa jumlah muatan listrik yang ada pada sebuah sistem tertutup adalah tetap. Hal ini berarti dalam sebuah rangkaian bercabang jumlah kuat arus listrik yang masuk pada suatu percabangan sama dengan jumlah arus kuat listrik yang keluar. Jadi arus masuk sama dengan arus yang keluar. Contoh, kita lihat ilustrasi hukum Kirchhoff. Oke, kalian lihat di sini ada IT, itu adalah I total, I pas masuk ya, sama dengan arus yang keluar. Kita lihat yang masuk IT, yang keluar adalah I1, I2 dan I3. Maka arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi IT sama dengan arus 1 ditambah arus 2 ditambah arus I3. Atau I1 tambah I2 tambah I3. Oke, sampai sini paham ya? Jadi hukum Kirchhoff pertama adalah arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, ini contoh yang selanjutnya. Kita definisikan terlebih dahulu yang masuk I mana aja. Oke, kita lihat yang masuk adalah I1 dan I4. Yang keluar adalah I2, I3 sama I5. Kita lihat tanda panah ya. Mana I masuk? Lihat tanda panah. Ini tanda panahnya. Masuk, yang ini masuk, yang ini keluar, yang ini keluar, yang ini keluar. Jadi I masuk mana? I1 dan I4 sama dengan I2 ditambah I3 ditambah I5. Jadi arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, selanjutnya. Perhatikan gambar di atas. Pada titik P, ini titik P-nya di sini. Sebuah rangkaian listrik ada 4 cabang. Oke. 2 cabang masuk dan 2 cabang keluar. Ada 2 masuk, I1 dan I2 yang masuk ya. Jika diketahui besarnya I1 adalah 6 ampere, I2-nya adalah 3 ampere, dan I3 adalah 7 ampere, tentukan berapa besar dari I4. Oke. I1 6, I2 jawab ya. I2 adalah 3, I3 adalah 7. Kita masukkan. I1 berapa? 6. I2 3. I3 7. I4, nah yang kita cari. Oke. I4 sama dengan, ini huruf I-nya kayak bukan 14 ya, ini adalah I4 ya. Oke. I4 sama dengan yang dari sini, oke. Yang dari sini bisa kita pindahkan karena 6 tambah 3 sama dengan 9. Oke? Oke ya.
6 tambah 3, 9 sama dengan 7 ditambah I4. I4 sama dengan 9 dikurangi 7 sama dengan 2 ampere. Makanya ketika dijumlahkan, I3 tambah I4 harus sama dengan 9. I3 tadi berapa? 7. I4-nya harus 2. Jadi 9 sama dengan 9. Sampai sini paham ya? Oke. Hukum Kirchhoff kedua. Sekarang kita berbicara hukum Kirchhoff kedua nih. Hukum Kirchhoff kedua bahwa hukum kekalahan energi yang diterapkan dalam sebuah rangkaian tertutup. Hukum ini menyatakan bahwa jumlah aljabar dari GGL atau gaya gerak listrik sumber pada potensial dalam sebuah rangkaian tertutup sama dengan 0. P in sama dengan P out. Oke. Ini jadi jumlah rangkaian tertutup loop dalam suatu rangkaian satu atau lebih dalam pemakaian hukum Kirchhoff 2 pada rangkaian tertutup ada beberapa aturan yang harus perhatikan. Pilih loop untuk masing-masing lintasan tertutup dan arahnya tetap bebas. Kuat arus bertanda positif jika searah loop ditentukan dengan bertanda negatif jika berlawan arah loop sudah disebutkan di angka 1. Oke ya, seperti itu ya. Apabila saat mengikuti arah loop kutub positif, sumber tegangan dijumpai lebih dari dahulu dari kutub negatif, maka GGL, ini GGL simbol GGL ya, GGL bertanda positif. Sebaliknya apabila kutub negatif dijumpai lebih dahulu dari kutub positif, maka nilai GGL adalah negatif. Oke, kita bisa mempraktekannya. Nah, di sini. Di sini ada rangkaian dengan satu loop. Nah, ini udah mulai. Kalian akan ketemu dengan simbol-simbol. Makanya kemarin Bapak minta kalian harus membuat simbol-simbol ya. Jadi kalau ketika itu kalian sudah tahu ya, ini kita udah tahu lah, udah paham. Jadi ini kalau ini ada simbol apa? Resistor. Ini resistor, yang ini adalah tahanan resistor dalam. Oke? Dalam rangkaian dengan loop satu loop, kuat arus yang mengalir sama, yaitu sebesar 1I. I-nya itu 1 ya. Jika rangkaian di atas, sobat buat loop ABCD, maka sesuai hukum Kirchhoff 2 berlaku persamaan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R. Oke ya. Oke. Maka sama dengan GGL 1 ditambah GGL 2 sama dengan I1 R4 yang ini ditambah tahanan dalam GGLL R2 gitu kan, dia asal dari positif, ketemu positif makanya dia positif, ketemu R3 ketemu R1 itu harus sama dengan 0. Oke ya. Oke, contoh. Perhatikan gambar di samping, kemudian tentukan kuat arus yang mengalir tegangan antara A dan B. Ditanya tegangan A dan B. Oke, kita ketahui. Kita mulainya dari sebelah sini. E3 ketemu di sini kan E3 ya, jumlah GGL 3 dari sini karena A ke B ya. Di ketemu, perhatikan tanda arus loopnya, ketemu dengan GGL E2 jadi negatif. Jadi kalau dia ketemu negatif jadi negatif. Ditambah GGL 1 ditambah GGL 3 sudah ya. GGL 3 dikurangi GGL 2 ditambah GGL 1. Ininya berapa? Ketika kita diketahui GGL 3-nya adalah 4 dikurangi 2 ditambah 4. Oke ya. Sampai sini paham ya? Dikurangi, karena kenapa dikurangi? Oke. Dikurangi jumlah R karena kita mulainya dari negatif. R1, R2 dan R3 dijumlahkan I ya.
Karena kita ingin mencari I. Oke. 4 kurang 2 ditambah 4 sama dengan 6. Di mana? 4 dikurangi 2 sama dengan 2. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dikurangi I. Oke. Kita jumlahkan 15 tambah 5, 20, 20 tambah 10, 30. 30 kali adalah 30 I. Kita dapat I sama dengan 6 dibagi 30. Perkecil 1/5 sama dengan 0,2 ampere. Yang ditanyakan tegangan antar A dan B. Ya, kita bisa ketahuan bahwa VAB, ya kita lihat ya di 32 masuk ke sini negatif, ke sini juga jadi R2 dan R3. Oke. Karena kita sudah ketahui bahwa I-nya adalah 0,2. Karena kita mencarinya A dan B. Oke, kalau kita pakai ABCD ya. ABCD. Maka didapatlah VAB-nya adalah 2 dibagi 3 sama dengan -1. Nah, ini sebenarnya mah harus pemahaman yang mendalam dulu. Kalian harus melihatnya ya. Jadi mudah-mudahan ntar kita bisa lah. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.